Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema Santaplah hidangan Allah di muka bumi ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kami maksud hidangan Allah di muka bumi ini adalah kitab suci Al-Quranul Karim, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum." Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menu utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum, dan terimalah hidangan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan termasuk target ibadah yang menjadi prioritas adalah tadarus Al-Quranul Karim. Ini yang seharusnya menjadi salah satu daripada prioritas ibadah kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, tiap malam beliau bertadarus dan ditadangi serta bertemu dengan malaikat Jibril secara langsung. Tidak heran kalau ulama salafus saleh, ulama-ulama kita terdahulu, dan juga para sahabat sangat getol dalam membaca Al-Quranul Karim, terlebih di saat datangnya bulan Ramadan. Sayyidina Utsman bin Affan tiap malam menghatamkan Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan Ibnu Abbas. Bahkan Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal sebagai sahibul madhab, yang memiliki madhab Syafi'iyah yang kita anut madhabnya, adalah ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan 1 hari 2 kali hataman. Sehingga ketika Ramadan itu 30 hari, maka beliau hatam 60 kali Al-Quranul Karim. Itulah para salafun saleh yang begitu mencintai Al-Quran dan begitu getol dalam menghatamkan Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan. Karena memang Al-Quranul Karim memiliki banyak fadilah, memiliki banyak keutamaan. Satu di antaranya yang ingin kami sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Abu Umamah Al-Bahili telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an." Diterangkan dalam kitab Abu Ya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, wa syafa'atul Qur'an qad takunu bi maghfiratiz dzunub wa qad takunu bi raf'id darajat wa tahliyah bil kamalat. Yang dimaksud Quran bisa memberikan syafaat, ada kalanya syafaat itu berupa maghfiratuz dzunub, ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh pembacanya. Ada kalanya berupa raf'id darajat, diangkatnya derajat orang yang ahli baca Al-Quran, atau tahliyah bil kamalat, dihiasi dengan kesempurnaan. Oleh karena itu, bulan yang penuh keberkahan ini jangan sampai kita lewatkan. Kita harus punya target dalam tadarus Al-Quranul Karim. Kalaupun kita tidak bisa menyamai dengan salafun saleh, para ulama terdahulu, paling tidak
Tiap hari kita punya target untuk membaca Al-Quranul Karim. Terlebih di bulan Ramadan ini. Syukur-syukur bisa menghatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan. Itu sudah bagus, luar biasa. Apalagi lebih daripada sekali. Itu justru lebih bagus dan sangat bagus. Dan pembacaan Al-Quran perlu diketahui. Bisa kita lakukan di dalam salat atau kharijas salat. Bisa dilaksanakan ketika kita sedang salat. Bagaimana caranya? Kita letakkan meja di samping kita. Ketika kita setelah membaca Fatihah, kita bisa baca Al-Quran. Setelah itu ketika mau ruku, silahkan diletakkan di samping kita. Kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Dan ketika berdiri setelah Fatihah, kita bisa ambil mushafnya lagi dan meneruskan membaca Al-Quranul Karim. Karena apa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, qiraatul Qur'an fi shalah afdal min qiraatil Qur'an fi ghairi shalah. Wa qiraatul Qur'an fi ghairi shalah afdal min at-tasbih wa takbir. Al-hadis. Membaca Al-Quran di dalam salat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar salat. Sementara membaca Al-Quran di luar salat lebih utama daripada tasbih dan takbir. Dalam riwayat yang lain diceritakan, qiraatul rajul fi ghairil mushaf alfu darajah wa qiraatuhu fil mushaf tudha'afu ala dzalika ila alfai darajah. Membaca Al-Quran fi ghairil mushaf dalam arti hafalan, tanpa memegang mushaf, tanpa membaca mushaful Quran, mendapatkan pahala 1000 derajat. Sementara membacanya di dalam mushaf menggunakan mushaful Quran, maka lebih dilipat gandakan ila alfai darajah sampai 2000 derajat. Diriwayatkan juga Sayyidina Utsman lebih senang membaca Al-Quran dengan cara memandang langsung kepada mushaful Karim. Warawal Imam Ahmad min Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu annahu qala ma uhibbu ay ya'ti alayya yawmun wala laylah illa anzuru kitab Allah, illa anzuru fi kitabillah, ayil qira'ah fil mushaf. Saya tidak senang jika datang kepadaku hari ataupun malam kecuali saya melihat mushaf atau kitabullah. Kenapa bisa demikian? Kenapa lebih utama? Kenapa lebih afdal dengan memandang mushaf daripada yang hafalan tanpa membawa mushaf? Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa qiraatul Quran fil mushaf afdal minal qiraah fi an zahri qalbin. Lianna an-nazra fil mushaf ibadatun matlubah fatajtami'ul qiraah wan nazar. Imam Nawawi mengupasnya. Kenapa qiraatul Quran, membaca Al-Quran dengan membaca mushaf justru lebih utama daripada an zahri qalbin, daripada hafalan. Karena an-nadhru fil mushaf ibadatun matlubah. Memandang mushaf itu adalah bagian daripada ibadah tersendiri. Fatajtami'ul qira'ah wan nazar, sehingga dia mendapatkan 2 pahala sekaligus. Pahala memandang mushaful Quran dan pahala membaca Al-Quranul Karim. Para hadirin, maka tidak usah risau bagi yang tidak hafal Al-Quran. Silahkan bisa langsung dengan membaca. Dan ini diperkuat dengan riwayat Sayyidah Aisyah dalam Musnadul Firdaus, an-nadhru ilal ka'bati ibadatun, wan-nadhru ilal wajhil walidain ibadatun, wan-nadhru fi kitabillah ibadatun. Ada 3 pandang memandang yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah yang menimbulkan pahala. Yang pertama, memandang kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Yang kedua, an-nadhru ila wajhil walidain, memandang wajah kedua orang tua. Dan yang ketiga, memandang kitab Allah, memandang mushaf Al-Quranul Karim adalah ibadah tersendiri. Oleh karena itu, bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana kita harus memperbanyak mudarasatul Quran, mari kita manfaatkan pintu-pintu rahmat dan kebaikan Allah yang telah dibuka lebar ini, di antaranya dengan memperbanyak tadarus Al-Quranul Karim. Di sela-sela kerja kita, di saat-saat istirahat, atau bahkan sengaja meluangkan waktu
untuk qiraatul Quran wa tadarusul Quran. Bulan Ramadan belum tentu datang 2 kali karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemputnya. Bagi yang berpikir demikian, mestinya harus memanfaatkan Ramadan di mana umur kita masih diberikan panjang oleh Allah. Bisa ketemu dengan Ramadan, silahkan manfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu ibadah yang menjadi target kita kaum muslimin adalah membaca Al-Quranul Karim. Semoga yang kami sampaikan dapat memberikan motivasi dan kita dapat menyantap hidangan Allah di muka bumi ini, yaitu Al-Quranul Karim dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.